Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 3 tahun sidang 2024 hingga 2025. Kebijakan fiskal tahun depan fokus pada kedaulatan pangan dan energi. Pemerintah telah menetapkan asumsi dasar makroekonomi dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 3 tahun sidang 2024 hingga 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mencapai kedaulatan pangan dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Untuk ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, APBN 2026 difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Perkuatan rantai pasok dan hulu hingga hilir, serta menggunakan instrumen kebijakan terutama fiskal untuk mendukung subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, dan perluasan lahan pertanian, serta penyediaan benih unggul dan peningkatan serta penguatan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan ada 8 strategi yang akan digunakan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial serta mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Difokuskan pada 8 strategi yang mendukung agenda pembangunan. 1. Ketahanan pangan, 2. Ketahanan energi, 3. Makan bergizi gratis, 4. Program pendidikan, 5. Program kesehatan, 6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, 7. Pertahanan semesta, dan 8. Akselerasi investasi dan perdagangan. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026. Semuanya telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global yang terjadi saat ini. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian Keuangan, terungkap sektor manufaktur tanah air mulai terdampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kondisi ini tercermin dari anjloknya Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia ke level 46,7 pada April 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, sektor manufaktur yang paling terdampak adalah produk elektronik, tekstil hingga alas kaki. Febrio menekankan sektor tersebut selama ini menjadi komoditas andalan dan utama Indonesia ke Amerika Serikat. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada 2024, 3 komoditas unggulan ekspor Indonesia ke Amerika adalah mesin dan perlengkapan elektrik sebanyak 263,5 ribu ton, pakaian dan aksesorisnya sebanyak 116,2 ribu ton, dan alas kaki sebanyak 124,6 ribu ton. Febrio juga mengungkapkan tensi perang dagang mulai mereda dengan kesepakatan antara Amerika dan China yang menurunkan tarif selama 90 hari ke depan. Namun ketidakpastian global masih tinggi dengan dinamika yang berubah dengan cepat.